Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nafal ma'rifatu annal akwana ma'dumatun laulal ijadul ilahi la hawla laha laulal hawlul ilahi la quwwata laha laulal quwwatul ilahiyah la naf'a laha laulal naf'ul ilahi la dhurra laha laulal dhurrul ilahi tusmiru awsafan hamidah. Bermula makrifat, bermula mengenali dengan pengenalan yang seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada jikalau tidak diadakan oleh Allah. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini tidak ada daya baginya jika tidak didayakan oleh Allah. Alam semesta ini tidak ada kekuatan kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memberi manfaat kalau tidak diberi manfaat oleh Allah. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, keyakinan itu akan membuahkan banyak sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita. Kita sudah meyakini, sudah mengenali makrifat bujur bahwa alam ini kadada, jakanya kada diadakan, kada badaya, mung kada didayakan, kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Nah, kalau itu yakin bujur dalam hati kita, maka akan timbul sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita ini. Minha setengahnya al-ikhlas. Nah, akan timbul ikhlas. Kita kada akan bisa ikhlas kalau masih mengakui bahwa alam ini ada. Alam bisa memberi manfaat, alam bisa memberi mudarat, alam bisa diharapkan. Nah, kalau kita masih demikian, kita kada akan bisa seumur hidup untuk ikhlas beribadah karena Allah. Kada bisa. Kalau kita masih meyakini dalam hati bahwa alam ini ada, alam ini berguna, alam ini memberi manfaat, alam ini memberi mudarat, masih ada dalam hati kita demikian, kita kada akan bisa ikhlas beribadah seumur hidup kita. Kita bisa ikhlas itu kalau sudah kita meyakini bahwa alam ini tidak ada jikalau tidak diadakan Allah. Allah kada bisa memberi manfaat kalau kada dimanfaatkan oleh Allah. Meyakini bahwa alam ini tidak bisa memudaratkan jikalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, kalau kita keyakinan demikian, kita bisa ikhlas karena Allah. Jadi kayak apa aja, kitab apa aja, guru mana aja, kada kawa ikhlas belajar. Kasitu kamari menuntut ilmu, kada bisa ikhlas. Kenapa? Karena dasarnya belum dirubah, pokoknya belum dirubah. Keyakinan yang paling dasar masih dahulu. Nah, kayak apa arti ikhlas? Ini. Apa keuntungan ikhlas? Ini. Apa bahayanya orang kada ikhlas? Ini. Tapi dipraktikkan kada kawa. Kenapa? Karena dalam hati masih mengakui adanya alam ini. Dalam hati masih mengakui bahwa alam bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Nah, itu pokoknya di situ. Kalau kita sudah mengakui ini, walaupun sehari belajar ikhlas bisa. Tapi akui dulu ini. Akui dulu bahwa alam tidak ada.
Mana ada nipang napa itu diadakan bener aja. Diadakan bener aja. Isukin bisa kada lagi. Kalau Allah menghendaki, isuk bisa kada lagi. Nah, jadi keyakinan itu akan membuahkan sifat-sifat terpuji. Minha al-ikhlas. Fala ya'malu illa lillahil ahadil haq, maka dia tidak beramal kecuali karena Allah yang asa, yang sebenarnya. Nya sudah tahu. Fahina idin yatahaqqaqu iqrarul abdi, ketika itu dia tidak beramal kecuali karena Allah, nampaklah pengakuan hamba, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inna salati, setiap hari kita mengakui ini. Berapa kali sehari kita mengakui di hadapan Allah, sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Bujur garang itu. Kita ini mengakui sembahyangku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup matiku karena Allah. Bujur kada. Nah, itu kada akan bisa kalau kita belum merubah keyakinan. Keyakinan yang selama ini menganggap alam ada, ganti alam itu tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Alam itu kada bisa memberi apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Nah, bila sudah itu dirubah keyakinan, itu hanyar bujur pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para muhibbin rahimakumullah, ini pengertian bahwa sembahyangku, ibadah-ibadahku, dan hidupku. Nah, hidup karena Allah itu macam apa? Hidupku karena Allah. Hidup karena Allah itu adalah orang-orang yang menggunakan apapun yang diberi Allah, dia gunakan kepada jalan yang diridai Allah. Itu bagian dari hidup karena Allah. Sedangkan mati karena Allah, mati dalam menuntut ilmu, itu mati karena Allah. Mati sedang beribadah kepada Allah, itu mati karena Allah. Mati mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, mati karena Allah. Nah, itu artinya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhan di surga, hendak bertemu Tuhan, beramallah amal saleh dalam dunia, dan jangan mensekutukan dengan ibadah kepada Tuhan itu ahada. Nah, ini kalimatnya ahada, seorang jua pun. Kalau hendak bertemu Allah di dalam surga, itu mesti beramal saleh dan jangan mensekutukan ibadah itu kepada selain Allah. Jadi kalau kita beribadah itu karena surga, kita boleh masuk surga, belum tentu bisa bertemu Allah. Belum tentu. Kalau kita beribadah karena takut dengan neraka, kita akan selamat dari neraka. Bila selamat dari neraka tuh ke surganya dua aja tempat di situ. Ada lain lagi. Surga, neraka. Ada tempat penyinggahan tuh sementara aja. Jadi siapa yang beribadah karena takut dengan azab, dengan neraka, dia selamat dari neraka, masuk surga, belum tentu bertemu dengan Allah. Kalau hendak bertemu Allah, beramallah karena Allah semata. Nah, itu.
sudah dibagi oleh Allah. Siapa nang beramal karena dunia, dia beramal supaya sugi, dia beramal supaya dipuji orang. Itu dia Tuhan kada ada pahalanya, dan belum tentu dia dapatkan apa yang diharapkannya. Orang beramal supaya sugi, belum tentu sugi. Orang beramal supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau pahala sudah jelas kada ada. Beramal karena itu kada dapat pahala, dan apa yang dimaksudnya belum tentu tercapai. Nah, kalau orang beramal agar terhindar dari neraka, pasti terhindar dari neraka. Sembahyang rajin supaya jangan ke neraka, berzakat, bersedekah, naik haji, tujuannya sebutin aja takutan masuk neraka. Dia jalani takwa dengan takut masuk neraka, maka orang ini akan selamat dari neraka, surga. Nah, orang yang beramal semuaan mengharap surga, sembahyang supaya ke surga matinya, puasa supaya ke surga matinya, zakat supaya ke surga matinya, akan ke surga matinya. Nah, kalau orang hendak bertemu Allah, mesti karena Allah, mesti karena Allah. Kalau kita hendak bertemu Allah, maka beribadahlah karena Allah. Nah, bila beribadah kita karena Allah, kita akan bertemu Allah. Bila bertemu Allah, pasti ke surga matinya. Karena orang yang bisa bertemu Allah itu hanya orang-orang ahli surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang ditimbulkan oleh keyakinan tadi, at-tawakkul, tawakal. Nah, tawakal. Kalau kita sudah meyakini tadi alam tidak ada jika tidak diadakan, alam tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah, itu sudah keyakinan itu, lalu kita bisa bertawakal lawan Allah, bisa bertawakal dengan Allah. Fala yata'allaqu qalbuhu illa billah, maka tidak bergantung lagi hatinya kecuali dengan Allah. Nah, bergantung lawan alam sama aja. Bergantung dengan alam, bergantung dengan manusia, bergantung dengan siapapun, sama dengan kita. Pada kada punya apa-apa, pada kada ada juga asalnya. Nah, kalau hendak bergantung hati, bergantunglah dengan zat yang maha ada, yang maha hidup, maha segala-galanya. Nah, itu akan bisa kalau sudah ada keyakinan tadi bahwa alam semesta tidak ada jika tidak diadakan oleh Allah. Jadi segala sifat-sifat yang baik dasarnya mesti di situ dulu. Mesti keyakinan bahwa alam tidak ada itu.